Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Del Rosari Negat, NIM 1903030059, kelas B semester 3, mata kuliah Gerakan Sosial, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang gerakan hak disabilitas, di mana kita akan mengetahui bagaimana usaha, bagaimana perjuangan orang-orang yang cacat untuk memperjuangkan hidup mereka, dan bagaimana mereka bisa memperjuangkan kedudukan mereka, memperjuangkan pekerjaan mereka, di mana mereka menunjukkan kepada kita semua bahwa orang-orang yang cacat bukanlah orang-orang yang tidak mampu atau mereka yang tidak bisa melakukan segala pekerjaan, tapi di sini mereka mau menunjukkan kepada kita bahwa mereka juga bisa bekerja normal seperti orang-orang yang terlahir tidak cacat. Jadi baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Robert L. Burgdorf Jr. yang berusia 1 tahun siap untuk bekerja dan sangat bangga. Saat itu tahun 1968 dan Bob muda sedang pulang dari perguruan tinggi untuk musim panas. Dia berharap segera bisa berjalan mengikuti jejak ayahnya. Robert Senior adalah seorang ahli listrik dan anggota serikat pekerja di Evansville, Indiana. Musim panas itu, serikat pekerja mensponsori program khusus yang memungkinkan laki-laki muda bekerja sebagai magang dengan ayah atau alih listrik profesional lainnya. Bob muda dipersiapkan untuk hari pertamanya bekerja sebagai asisten mahasiswa musim panas. Dia cocok dengan seragam kerja khas ayahnya, celana jeans dan shirt, topi keras dan ikat pinggang tukang listrik yang dilengkapi peralatan digantung rendah di pinggul seperti sarung. Dia benar-benar tampak seperti tukang listrik. Bahkan dia mengingatkan dirinya pada ayahnya. Robert Burgdorf Senior telah membantu mempersiapkan putra tertuanya untuk hari istimewa ini. Dia telah membiasakan putranya dengan alat perdagangannya. Dan sekarang ayah dan anak ini bisa bekerja sama. Bersemangat tentang hari pertamanya yang diwakili oleh putra seorang tukang listrik Evansville akan segera berubah menjadi kekecewaan. Ketika para putra berkumpul di aula persatuan lokal dengan ayah mereka, mandor segera melihat Bob muda. Dia segera membawanya ke samping dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan dibutuhkan. Dengan nada tegas, dia mengucapkan kata-kata menyentuh hati pemuda itu. Kami tidak memperkerjakan orang cacat di sini. Selama hampir 20 tahun, Bob Burgdorf Jr. telah hidup dengan tantangan fisik. Ketika dia baru berusia 1 bulan, dia mengidap polio masa kecil. Penyakit itu membuat lengan kanannya lumpuh. Saat itu belum ada obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Orang tuanya ingat bagaimana tukang susu mereka yang mengantarkan susu ke rumah mereka berhenti datang ke rumah mereka karena takut terkena penyakit. Namun, Burgdorf yang lebih tua tidak mengizinkan putranya menggunakan kondisinya sebagai alasan. Dia telah menanamkan keyakinan kepada Bob muda bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia pikirkan. Putranya telah mengambil pelajaran dengan sepenuh hati, belajar melakukan berbagai hal dengan tangan kirinya, termasuk bermain bola basket. Lengan kanannya yang tidak berfungsi tidak mencegah pemuda itu melakukan hampir semua hal yang diinginkannya. Tapi sekarang dia tidak mendapatkan mimpinya untuk mempelajari keterampilan ayahnya. Bob muda kemudian menjelaskan bagaimana dia ingin berteriak kepada mandor serikat pekerja, "Kamu tidak bisa melakukan itu. Itu melanggar hukum." Tetapi pada tahun 1968 hanya ada sedikit undang-undang anti diskriminasi di Amerika Serikat. Orang-orang kecil yang dilindungi seperti dia ditolak kesempatannya di tempat kerja. Marah, dia hanya bisa pulang. Sesampainya di sana, dia melepas sabuk perkakas dan topinya dengan getir, frustasi dan tidak dapat melihat apa yang akan terjadi 20 tahun kemudian. Ia melanjutkan untuk lulus dari perguruan tinggi, mendapatkan gelar sarjana hukum dan menjadi pengacara yang spesialisasinya adalah hukum disabilitas. Meskipun pernah mengenakan jeans, shirt, dan sabuk perkakas, pengacara berusia 40 tahun itu kini mengenakan setelan jas. Orang harus melihat lebih dekat untuk memperhatikan bahwa lengan kanan atas lumpuh. Burgdorf siap membuat perbedaan besar dalam undang-undang disabilitas. Presiden Ronald Reagan telah menunjukkan dan
dan selusin pakar lainnya ke Dewan Nasional Penyandang Cacat segera berganti nama menjadi Dewan Nasional Disabilitas atau NCD. Ke-13 orang ini bertemu pada Februari 1988 di sebuah kamar hotel di Washington DC. Di sana mereka akan menyusun sebuah undang-undang nasional, Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika atau ADA. Melayani komite bersama Burgdorf adalah pria bertubuh kecil dan tampak lemah yang penampilannya mungkin menyesatkan banyak orang. Justin Dart Jr. juga terjangkit polio pada tahun yang sama dengan Burgdorf. Penyakit itu membuat kakinya lumpuh, jadi dia menggunakan kursi roda. 18 tahun lebih tua, dia telah menghadapi diskriminasi jauh sebelum Burgdorf diikat di sabuk perkakasnya. Dart kuliah di University of Houston selama awal 1950-an, tetapi sertifikasinya mengajarnya ditolak. Pejabat universitas mengira tidak ada yang bisa mengajar dari kursi roda tanpa dukungan hukum untuk menggugat keputusan itu dan berhenti berkarir sebagai guru. Kedua pria itu mulai berbicara tentang sesuatu yang mereka berdua telah impikan selama bertahun-tahun. Undang-undang hak sipil yang komprehensif bagi para penyandang disabilitas. Presiden Reagan telah memberikan beberapa dukungan untuk gagasan tersebut setelah menciptakan NCD. Tetapi Reagan tidak menganggap pekerjaan mereka sebagai prioritas dan tidak berpikir Dewan akan membuat proposal yang serius. Dalam satu pertemuan, Burgdorf menyatakan keraguannya bahwa sesuatu yang penting dapat dilakukan. Banyak orang tidak terlalu tertarik pada penyandang disabilitas, tapi Dart tidak mau mendengarnya. Siap bereaksi, pria yang menghabiskan masa dewasanya di kursi roda berbicara kepada jutaan orang yang tak terhitung banyak seperti dia. Akankah kita bisa tidur malam jika kita tidak melakukannya? Saya pikir kita harus melakukannya, tidak peduli apa konsekuensinya. Para anggota dewan segera setuju. Mereka telah diberi kesempatan untuk membawa perubahan serius bagi bangsa penyandang disabilitas. Mereka tidak bisa memprediksi bulan-bulan yang panjang, bahkan tahun-tahun mendatang, dan apa yang akan mereka capai. Pekerjaan mereka akan mencapai puncaknya pada tahun 1990 dengan ADA, undang-undang penting yang akan selamanya mengubah cara masyarakat Amerika Serikat melindungi individu penyandang disabilitas. Di Amerika Serikat, undang-undang tentang penyandang disabilitas sudah ada sejak zaman kolonial sebelum negara itu merdeka dari Inggris Raya. Kehidupan di koloni sangat keras, sulit bahkan bagi orang tanpa cacat untuk bertahan hidup. Tetapi mereka yang berjalan dengan pincang, kehilangan satu lengan, atau tidak dapat mendengar dengan baik mungkin masih dapat melakukan kerja keras yang diperlukan untuk hidup di perbatasan Amerika. Kolonis biasanya tidak mendiskriminasi individu semacam itu. Lebih umum, komunitas yang dipimpin oleh Amal Kristen merasa berkewajiban untuk membantu merawat tetangga mereka yang cacat. Sejak awal penjajah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas, di Plymouth Colony, sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636 untuk menyediakan kebutuhan bagi mereka yang tidak lagi mampu. Itu berlaku untuk semua pria yang memberikan layanan militer untuk koloni. Sebuah undang Massachusetts yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan sebuah undang-undang Massachusetts yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk dukungan dan keselamatan orang yang terganggu atau orang yang dengan cacat mental. Namun pada awalnya hanya ada sedikit lembaga yang menyediakan perawatan bagi masyarakat. Untuk memenuhi undang-undang tersebut, sheriff setempat mungkin percaya bahwa perlu menahan seseorang yang memiliki gangguan mental di dalam ruangan terkunci atau bahkan di penjara untuk perlindungan mereka. Di beberapa komunitas, gereja lokal mungkin mengumpulkan uang untuk penyandang disabilitas yang miskin. Bahkan dengan niat terbaik, perlakuan terhadap individu penyandang disabilitas di kolonial Amerika tidak pernah ideal. Beberapa komunitas untuk membatasi tanggung jawab mereka mengeluarkan undang-undang yang melarang penyandang disabilitas dari luar. Orang asing dengan disabilitas atau penyakit mental seperti itu mungkin diancam dengan cambuk jika mereka tinggal di komunitas baru terlalu lama. Beberapa komunitas mulai mendirikan lembaga pada tahun 1700-an. Benjamin Franklin membantu mendirikan rumah sakit Pennsylvania pada tahun 1751 yang mencakup fasilitas untuk mengobati penyakit mental. Tetapi pengobatan tidak selalu tercerahkan. Pada
tahun 1756, petugas rumah sakit mengikat pasien ke dinding ruang bawah tanah. Rumah sakit mengenakan biaya bagi orang-orang yang datang untuk menyaksikan pasien berolahraga di halaman untuk membuat para pengunjung enggan. Ketika orang Amerika memenangkan kemerdekaannya dari Inggris Raya selama Perang Revolusi tahun 1775 sampai 1783, banyak hal berubah di Amerika Serikat yang baru. Dengan kemerdekaan muncul tanggung jawab baru bagi warga negara, termasuk hak untuk memilih dan kebutuhan untuk membuat undang-undang sendiri. Mereka yang dianggap masyarakat cacat seringkali tidak menikmati hasil perang revolusi atau hak-hak yang dihasilkan perang. Banyak politis menganggap penyandang disabilitas sebagai beban potensial bagi pemerintah. Hal ini menyebabkan beberapa negara bagian mengeluarkan undang-undang baru yang dirancang untuk membatasi jumlah penyandang disabilitas di populasi negara bagian mereka. Hukum ini berlaku bagi mereka yang berimigrasi ke Amerika Serikat yang masih muda. Hukum ini berlaku selama 3 dekade berikutnya. Hampir seluruh negara bagian tambahan mengesahkan undang-undang yang menolak pemberian suara kepada pria manapun yang dianggap tidak mampu secara mental atau di bawah perwalian. Undang-undang ini didasarkan pada asumsi bahwa seseorang dengan gangguan jiwa atau cacat intelektual tidak dapat mengambil keputusan yang bijak dalam memberikan suara. Selama era kolonial dan revolusioner, orang Amerika melakukan upaya meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang beruntung, termasuk yatim piatu, orang miskin, dan orang-orang dengan penyakit mental. Hanya beberapa institusi yang dibangun, baik swasta maupun publik. Pada awal 1800-an, beberapa negara bagian mulai membangun fasilitas semacam itu, termasuk penjara yang lebih baik untuk penjahat dan almshouse. Meskipun almshouse pada dasarnya adalah tempat tinggal orang miskin, namun juga menjadi tempat tinggal bagi penyandang disabilitas intelektual atau gangguan jiwa. Kondisi fasilitas seperti itu seringkali menyedihkan. Belakangan, seorang wanita menjadi wajah dan suara yang menyuarakan reformasi. Dorothea Dix dibesarkan di sebuah rumah dengan ibu yang terganggu, depresi, dan ayah yang banyak menuntut. Pada usia 12 tahun, dia meninggalkan rumah untuk tinggal bersama kerabat, termasuk seorang nenek dan bibi. Seorang wanita muda yang cerdas dan ingin tahu, Dix mulai mengajar di sekolah swasta pada usia 14 tahun. Sadar secara sosial pada usia dini, dia mulai menyediakan kelas malam gratis untuk anak-anak miskin, kesempatan langka pada waktu itu. Dia juga menulis buku untuk anak-anak dan orang tua, manual yang dirancang untuk memberi informasi sambil memberikan instruksi moral, dirancang untuk menginformasikan sambil memberikan instruksi moral. Pada tahun 1841, Dix diberi kesempatan unik. Seorang pendeta setempat memintanya untuk mengajar kelas hari Minggu bagi wanita yang ditahan di penjara setempat di East Cambridge, Massachusetts. Dia setuju dan segera terpapar kondisi yang mengejutkan dari fasilitas tersebut, termasuk kurangnya panas. Dix juga terkejut menemukan mereka yang ditahan di penjara termasuk orang-orang dengan penyakit mental dan anak-anak. Segera dia memulai perang salib yang pertama, mendapatkan perintah pengadilan yang membutuhkan perbaikan di penjara termasuk pemanasan. Setelah menemukan kondisi penjara East Cambridge yang menyedihkan, Dix segera mulai menyelidiki penjara dan almshouse lain. Sekali lagi apa yang dia temukan sangat mengejutkan, termasuk pencampuran penjahat dengan orang-orang dengan penyakit mental. Karena mengetahui sedikit tentang penyakit mental, Dix membaca banyak tentang subjek tersebut dan berbicara dengan dokter terkemuka pada zamannya. Seiring waktu, dia mengumpulkan banyak data, langsung menemukan kekurangan makanan, bangunan yang berventilasi buruk, kotoran, dan perlakuan kejam. Pada tahun 1843, dia memiliki cukup informasi untuk menyiapkan dokumen publik. Aleng dengan Dr. Samuel Gridley Howe, Direktur Parkin School for the Blind, Dix menyerahkan peringatannya kepada Badan Legislatif Massachusetts. Dia menggambarkan dalam adegan detail yang jelas yang telah dia saksikan. Saya lanjutkan, kata Dix, tuan-tuan sebentar untuk meminta perhatian Anda pada keadaan orang-orang dengan penyakit mental saat ini yang terkurung di dalam persemakmuran. Di dalam kandang, lemari, ruang bawah tanah, kandang, pena, dirantai, telanjang, dipukuli dengan tongkat dan diikat agar taat. Sebagai hasil langsung dari informasi yang diberikan Dix kepada para legislator, dana segera dialokasikan untuk perluasan rumah sakit jiwa negara di Worcester. Tapi kampanyenya ke negara bagian lain di mana dia menemukan kondisi yang serupa di penjara dan rumah ibadah.
Dia mempresentasikan temuannya kepada Badan Legislatif Negara bagian New York pada tahun 1844 dan kepada Badan Legislatif New Jersey dan Pennsylvania pada tahun berikutnya. Fasilitas baru segera dibangun dengan Dix menyediakan beberapa cetak biru. Dia bersikeras orang-orang dengan penyakit mental menerima perawatan yang manusiawi dan terapeutik dan bahwa rumah sakit dibangun di lingkungan pedesaan yang damai. Selama perang saudara di Amerika, Dix melanjutkan pekerjaan kemanusiaannya melayani sebagai pengawasan perawat Angkatan Darat Amerika Serikat. Setelah perang, Dix kembali bekerja untuk mendukung orang-orang dengan penyakit mental, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Selama 20 tahun pertama tahun 1900-an, orang Amerika mengalami era perubahan sosial dan politik. Periode ini kemudian dikenal sebagai era progresif. Sejumlah besar orang mendukung reformasi politik, termasuk undang-undang baru yang melindungi pekerja, perempuan, anak-anak, dan lainnya. Beberapa undang-undang progresif membantu mereka yang menderita cacat karena kecelakaan kerja. Undang-undang baru menetapkan kompensasi pekerja yang tersebar di seluruh negeri. Ini berarti mereka yang mengalami cedera atau cacat di tempat kerja harus dibayar untuk cedera mereka. Banyak institusi dan sekolah baru telah didirikan untuk para penyandang disabilitas selama beberapa dekade menjelang tahun 1900. Para progresif mulai memperlengkapi kembali beberapa institusi tersebut. Beberapa ahli menyarankan agar lembaga penyandang disabilitas diatur secara berbeda, perubahan yang disebut rencana koloni. Rencana koloni merupakan upaya untuk mengeluarkan penyandang disabilitas dari masyarakat. Mereka yang tidak setuju menyebut rencana tersebut sebagai tempat yang lebih ramah untuk gudang penyandang disabilitas. Pada tahun 1920, Kongres mengesahkan Smith-Face Act. Untuk undang-undang ini memberikan pelatihan kejuruan bagi warga sipil penyandang disabilitas yang belum pernah bertugas di militer. Pada tahun 1922, 34 negara bagian telah membuat program rehabilitasi kejuruan tingkat negara bagian mereka sendiri. Namun banyak pengusaha memilih untuk tidak memperkerjakan pekerja penyandang disabilitas, baik mereka veteran atau bukan. Pada bulan Oktober 1929, pasar saham jatuh menyebabkan ekonomi negara jatuh bebas ke dalam depresi yang mendalam. Pengangguran mencapai titik tertinggi sepanjang masa-masa sulit bagi sebagian besar orang Amerika, entah mereka cacat atau tidak. Sepanjang tahun 1930-an, bahkan ketika orang Amerika berjuang melalui depresi hebat, para penyandang disabilitas di negara tersebut membuat kemajuan lebih lanjut. Para penyandang disabilitas terlibat dalam tingkat aktivisme baru saat mereka berkampanye untuk pengakuan dan peluang yang lebih besar. Pemerintah akan menanggapi beberapa tuntutan mereka dengan mengubah kebijakan federal. Pada seorang politikus pada tahun 1932, negara itu memilih presiden baru. Franklin Delano Roosevelt adalah seorang politikus kaya di New York. Dia berkampanye musim gugur itu dengan platform menjanjikan kesepakatan baru untuk semua orang Amerika. Dia bertekad untuk melawan efek depresi yang menghancurkan. Menyusul pelantikannya pada Maret 1933 dengan bantuan Kongres, ia meluncurkan paket kebijakan yang dirancang untuk membantu pemulihan ekonomi bangsa. Bagi penyandang disabilitas di Amerika Serikat, ada peluang di depan. Presiden Roosevelt sendiri hidup dengan disabilitas. Pada tahun 1921, di usia akhir 30-an, dia terjangkit polio dan kehilangan fungsi kakinya. Secara pribadi, Roosevelt menggunakan kursi roda, namun ia tidak ingin publik mengetahui dirinya lumpuh dari pinggang ke bawah, sehingga di depan umum ia meninggalkan kursi rodanya di rumah. Dia berjalan menggunakan satu set kawat gigi di kakinya, biasanya dengan seseorang berjalan di sampingnya. Roosevelt dan Kongres dengan cepat membentuk sejumlah badan federal baru, masing-masing menargetkan masalah yang terkait dengan depresi besar. Ada program bantuan baru yang menyediakan dana bagi keluarga yang membutuhkan. Korps Konservasi Sipil membantu para pemuda untuk bekerja di tanah federal, membangun jalan, gedung tama, dan infrastruktur lainnya. Program pekerjaan seperti administrasi pekerjaan umum dan administrasi kemajuan pekerjaan membantu menyediakan pekerjaan sementara untuk pria dan wanita mulai dari konstruksi berat hingga proyek seni. Tetapi lembaga-lembaga ini dan lainnya tidak berbuat banyak untuk menyediakan pekerjaan dan bantuan lain bagi penyandang disabilitas. Pada musim semi 1935, para penyandang disabilitas di New York melakukan protes di luar Biro Bantuan Darurat Kota. Para pengunjuk rasa yang marah membawa tanda bertuliskan
Kami tidak ingin cangkir timah, kami ingin pekerjaan dan kami pincang, tapi kami bisa bekerja. Stigma negatif terhadap para difabel yang identik dengan keterbatasan dan kekurangan hingga kini masih sering terjadi. Banyak orang masih memandang disabilitas dari keterbatasan yang mereka miliki. Jika dia tunanetra, pasti yang dilihat ketidakmampuan mereka untuk melihat. Jika dia tuli, maka yang dilihat pasti ketidakmampuan mereka untuk mendengar. Padahal di balik itu semua, mereka punya keistimewaan yang bisa memotivasi kita untuk selalu semangat menjalani hidup ini. Mari kita bersama-sama melihat beberapa motivasi hidup yang bisa diambil dari penyandang disabilitas. Yang pertama adalah semangat juang yang tinggi. Semangat juang daripada difabel tentunya harus kita jadikan sebagai motivasi untuk tetap semangat dan berjuang untuk meraih apa yang kita inginkan. Apalagi kita yang terlahir normal dengan fisik yang sempurna, tentu semangat juang kita harusnya lebih tinggi lagi. Orang normal yang ingin sukses saja pasti diuji, apalagi para disabilitas tentu ujian mereka jauh lebih berat. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita mengeluh dan menyerah. Apapun mimpimu, percayalah dengan semangat juang yang tinggi, kamu pasti mampu untuk meraihnya. Yang kedua, menjadikan keterbatasan sebagai kekuatan. Memiliki keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk tetap berkarya karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan. Meskipun mereka tidak bisa mendengar, melihat ataupun yang lainnya, namun mereka tetap semangat dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Harusnya kita juga bisa menjadikan kelemahan yang kita miliki sebagai kekuatan yang bisa mengantarkan kita pada kesuksesan. Yang berikut, kesabaran dalam menghadapi kenyataan. Menjalani hidup sebagai seorang difabel tentu tidak mudah karena tidak sedikit orang yang mencela, memandang sebelah mata, bahkan tak jarang mendapat perlakuan diskriminatif dari orang lain, sehingga terkadang para difabel merasa minder dan berkecil hati. Namun semua itu mereka jalani dengan sabar. Mereka tetap menjalani hidup sebagaimana mestinya. Bisa dibayangkan betapa berat perjuangan mereka. Kesabaran dalam menghadapi ujian sebagai difabel tentu tidak semua orang mampu menjalaninya. Untuk itu kita harus banyak mengambil motivasi dari para difabel supaya kita lebih bersabar dalam menghadapi masalah yang kita alami. Yang berikut, menjalani hidup dengan optimis. Di tengah keterbatasan yang dimiliki para difabel, mereka tetap optimis menjalani hidup meskipun terlihat tidak mudah. Namun para difabel mampu menerima kenyataan dan tetap optimis menjalani hidupnya dengan penuh semangat dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Para disabilitas tetap mampu untuk melakukan berbagai macam aktivitas seperti bekerja dan berkarya untuk memenuhi tanggung jawab dan mendapatkan penghasilan. Optimisme para disabilitas dalam menjalani hidup patut kita jadikan motivasi dalam hidup supaya kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai macam ujian yang datang dalam hidup ini. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas kesempurnaan fisik yang telah Tuhan anugerahkan untuk kita. Yang berikut, tetap bahagia di tengah keterbatasan. Mungkin kita berpikir bahwa tidak mudah jika kita ada di posisi mereka, atau mungkin kita berpikir bahwa tidak akan sanggup untuk tetap bertahan hidup di tengah keterbatasan itu. Tapi kita harus tahu bahwa mereka para difabel punya berbagai macam cara untuk bisa tetap tersenyum bahagia meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak seberuntung orang lain yang dilahirkan dengan fisik yang sempurna. Jika mereka saja mampu untuk bahagia di tengah keterbatasan yang dimiliki, lantas alasan apalagi yang membuat kita bersedih, mengeluh dan resah? Ketika kita merasa hidup ini sulit, maka tetaplah bersemangat. Bersyukurlah atas kesempurnaan fisik yang kita miliki. Dengan bersyukur maka hidup akan lebih bahagia karena kebahagiaan itu datang dari diri sendiri. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Terima kasih.